Oke, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita mau bedah satu isu yang, wah, lagi panas-panasnya dan bikin banyak orang khawatir. Rupiah kita kok merosotnya tajam banget. Sebenarnya ada apa sih di balik angka-angka yang kita lihat? Yuk, kita coba telusuri bareng-bareng. Nah, lihat angka ini. 16.956 rupiah per dolar. Ini udah nyerempet banget ke angka psikologis 17.000. Angka ini bukan cuma sekedar statistik loh. Buat banyak orang, ini tuh kayak alarm. Kayak lampu merah yang ngingetin kita sama krisis dulu dan bikin kita bertanya-tanya, ekonomi kita ini sebenarnya sehat atau enggak sih? Jadi, pertanyaan besarnya jelas ya, kenapa sih rupiah kita ini kayaknya tertekan terus? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba pecahkan misteri ini, kita lihat apa sih akar masalah di balik pelemahan yang terjadi. Kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih angka 17.000 per dolar itu jadi heboh banget? Soalnya, angka ini tuh lekat banget sama memori krisis moneter tahun 98. Jadi, ini semacam trauma kolektif. Begitu kita deketin angka itu lagi, wajar kalau rasa cemas langsung muncul. Yang bikin makin was-was itu bukan cuma masalahnya ada, tapi temponya yang makin cepat. Coba lihat deh, jarak waktu rupiah nyerempet ke angka 17.000 itu makin pendek. Tadinya hitungan bulan, bulan lalu kejadian, 2 minggu lalu kejadian lagi. Ini bisa jadi tanda kalau pasar mulai panik. Oke, sekarang kita coba jadi detektif ekonomi. Banyak banget yang nunjuk jari ke kondisi geopolitik global sebagai biang kerok pelemahan rupiah. Tapi, tunggu dulu. Sumber analisis yang kita bedah kali ini nunjukin ada penyebab lain yang lebih spesifik, dan sumbernya justru dari dalam negeri. Argumen utamanya bisa kita lihat di sini. Sementara narasi populer menyalahkan gejolak di luar sana, sumber analisis kita justru bilang, "Eits, coba lihat ke dalam dulu deh." Masalah utamanya diklaim ada di fundamental ekonomi kita sendiri, yaitu masalah fiskal. Kutipan ini, wah, nusuk banget ya, tapi ini menegaskan poin tadi. Buktinya apa? Saat mata uang negara-negara tetangga di kawasan kita justru beberapa ada yang menguat lawan dolar, rupiah kita malah makin loyo. Ini indikator yang kuat banget kalau masalah utamanya ya domestik. Jadi apa sih akar masalah domestik ini? Namanya defisit anggaran. Gampangnya gini, ini terjadi kalau pengeluaran negara kita lebih besar daripada pemasukan, misalnya dari pajak. Ibarat dompet pribadi lebih besar pasak daripada tiang, dan celakanya lubang ini makin besar. Nah ini dia nih, gejala-gejala yang dibaca sama pasar. Defisitnya makin mepet ke batas aman, penerimaan pajak seret, dan puncaknya lembaga rating Moody's sampai kasih peringatan dengan nurunin prospek kita. Komplit sudah. Semua ini bikin kepercayaan pasar anjlok. Oke, kita lanjut. Kalau udah sakit begini, pemerintah kan harus kasih obat. Tapi masalahnya, pemerintah sekarang menghadapi dilema yang pelik banget. Setiap pilihan obat punya efek sampingnya masing-masing. Sebetulnya, secara fundamental cuma ada 3 pilihan buat menambal defisit anggaran. Pertama, cari duit lebih banyak, contohnya naikin pajak. Kedua, kencengin ikat pinggang alias potong belanja. Atau ketiga, ya gali lubang lagi buat tutup lubang alias nambah utang. Dan menurut sumber analisis ini, jalur yang tampaknya dipilih oleh pemerintah adalah opsi ketiga, nambah utang. Nah, respons ini bukannya bikin pasar tenang, malah bikin mereka makin gugup. Kenapa? Karena ini dianggap nggak menyelesaikan akar masalahnya. Angka ini penting banget buat kita tahu. Bayangin, 25% alias 1/4 dari seluruh pendapatan negara kita itu udah habis cuma buat bayar bunga dan cicilan utang yang ada. Itu bahkan belum bayar pokoknya loh. Fakta ini bikin opsi buat nambah utang lagi jadi terdengar ngeri. Jadi posisinya ini serba salah. Di satu sisi ada saran dari IMF buat naikin pajak. Tapi itu resikonya bisa mencekik daya beli masyarakat yang udah lesu. Di sisi lain, jalan yang mau ditempuh pemerintah adalah nambah utang. Tapi itu kan sama aja kayak numpuk masalah buat masa depan. Terus kalau semua resep tadi dianggap keliru, apa dong solusinya? Nah, sumber analisis kita ini ngajuin satu resep yang beda. Sebuah langkah yang mungkin kedengarannya radikal, tapi dianggap satu-satunya jalan buat penyembuhan jangka panjang. Ini dia inti rekomendasinya. Fokusnya harus digeser total. Bukan lagi mikirin gimana cari duit buat biayain pengeluaran, tapi justru potong pengeluarannya itu sendiri. Terutama pos-pos belanja yang dianggap nggak produktif. Investor itu goyah bukan cuma gara-gara angka defisit. Analisis ini menyoroti masalah-masalah spesifik lain, aturan yang suka gonta-ganti, alokasi dana yang dipertanjakan, dan fokus jor-joran bangun infrastruktur fisik atau hardware, tapi lupa sama perbaikan kebijakan dan birokrasi atau softwarenya. Kita masuk ke bagian akhir yang paling penting. Terus gimana? Apa konsekuensinya kalau masalah-masalah fundamental ini nggak segera ditangani secara serius?
Skenario efek dominonya, menurut sumber ini, jelas banget. Kalau kebijakan belanja tinggi dan nambah hutang ini terus berlanjut, risikonya adalah peringkat kredit kita diturunkan. Dan kalau itu sampai terjadi, akibatnya rupiah bisa terdorong jatuh lebih dalam lagi, bahkan sampai ke level Rp20.000 per dolar. Kutipan ini menjelaskan kenapa Bank Indonesia seolah-olah kayak mati kutu. Soalnya masalahnya ini bukan di ranah moneter lagi, yang bisa diselesain pakai naik turunin suku bunga. Penyakitnya ada di fiskal, soal cara pemerintah kelola anggarannya. Obatnya ada di tangan pemerintah. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Diagnosis penyakitnya udah jelas, borosnya pengeluaran pemerintah. Resep obatnya juga udah diusulkan, potong belanja. Pertanyaannya sekarang, apakah resep yang pahit tapi manjur ini mau dan bisa diberikan tepat waktu sebelum penyakitnya makin parah? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.